Sementara terdakwa Richard Eliezer kembali mengungkapkan penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Nota pembelaan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, seluruhnya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam pembacaan putusan sela Rabu kemarin menyatakan menolak keberatan yang diajukan kuasa hukum Ferdi Sambo karena tidak beralasan. Maka sidang tetap dilanjutkan. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Setali 3 uang dengan Ferdi Sambo, nota keberatan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga ditolak Majelis Hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 1 November mendatang dengan agenda menghadirkan saksi. Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Sementara terdakwa Richard Eliezer melanjutkan penyesalannya telah terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae bersimpuh dan menangis di hadapan orang tua Brigadir Yosua yang dihadirkan sebagai saksi. Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Kedua orang tua Yosua yang telah kehilangan anaknya meminta Baradae jujur dalam persidangan, terutama adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah fakta kembali terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Selasa lalu. Mulai dari dugaan Putri Chandrawati ikut menembak Yosua, hingga Baradae yang mengatakan Yosua tidak melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua. Informasi ini ia dapatkan dari hasil investigasi pribadi. Hal ini disampaikan Kamarudin saat bersaksi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer Selasa lalu. Namun kuasa hukum Eliezer menegaskan hanya Ferdi Sambo dan Eliezer yang menembak Yosua. Mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi, tapi nanti kita buktikan di persidangan ya. Sementara itu, Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun
saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Terkait pernyataan Barada Eliezer, kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah mengatakan mereka mempunyai bukti adanya tindak kekerasan seksual di Magelang. Dalam konteks dugaan kekerasan seksual, kami sudah mempelajari berkas-berkas yang ada. Sampai saat ini kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 4 bukti adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, bukan soal yakin atau tidak yakin, tapi apakah ada bukti atau tidak. Nah, kami mengidentifikasi ada 4 bukti. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Baradae akan dilanjutkan Senin pekan depan. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 saksi dalam persidangan pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain para terdakwa, ada yang menarik perhatian saat sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, warganet menyoroti tas berkesan mewah yang dipakai salah satu jaksa penuntut umum dalam sidang Verdi Sambo. Inilah salah satu jaksa penuntut umum yang disorot netizen di media sosial. Jaksa perempuan bersuara lantang ini tertangkap kamera mengenakan tas mewah bermerek. Tas tersebut diperkirakan bermerek Fendi yang berharga fantastis senilai $3.100 atau sekitar 48 juta rupiah lebih. Dalam foto yang diunggah akun Twitter @okenex, tas mewah ini ditenteng sang jaksa saat beranjak dari kursi. Kejaksaan Agung pun buka suara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tas tersebut bukan asli alias KW. Bahkan Jampidum Kejaksaan Agung menyebut tas Fendi KW tersebut buatan Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, seorang anak difabel di Kampar Riau diduga menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Ya, ironisnya sang ibu kandung justru pergi meninggalkan korban. Seorang anak difabel berinisial MR mengalami penganiayaan fisik oleh ayah tirinya di rumahnya di Desa Rumio, Kecamatan Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ayah tirinya menampar korban menggunakan sandal hingga mengalami luka di bagian pipi. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki akibat disulut api rokok. Tindakan penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku kesal terhadap korban yang kerap meminta jajan. Pihak keluarga curiga saat melihat luka-luka pada tubuh korban yang tidak wajar. Didampingi pelayanan perempuan dan anak, pihak keluarga kemudian melaporkan pelaku dan ibu kandungnya ke polisi. Korbannya nama umur 20 tahun. Yang diduga dilakukan oleh bapak tirinya di rumahnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang di daerah Tambang. Laporan itu kita tindak lanjuti, dari pagi langsung penyidiknya menuju ke rumah korban. Pihak keluarga berharap polisi dapat menangkap pelaku dan segera memprosesnya secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Video siswa membantu pengendara yang terjebak banjir viral di media sosial. Video tersebut direkam di Desa Seraya Tengah, Karangasem, Bali. Inilah video siswa SMP yang membantu pemotor menyeberangi derasnya arus banjir di Jalan Lingkar Pejongan Desa Seraya Tengah, Karangasem, Bali. Video ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga saat ini masih ada sejumlah titik banjir di jalan utama Desa Seraya Tengah. Hal ini menyebabkan akses jalan kerap lumpuh saat kondisi air deras. Padahal jalan ini menjadi akses satu-satunya warga di beberapa desa serta siswa untuk pergi ke sekolah. Saat banjir tak kunjung surut, pengendara kadang nekat menyeberang yang beresiko keselamatan jiwa. Saat air landai, warga memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas mencuci dan mandi. Di sini dah, karena jalur yang satunya tidak bisa dilewati, akhirnya sama-sama bersama masyarakat juga membantu anak-anak sekolahan biar bisa lewat. Jadi kemarin banyak kendaraan yang di sini apa ya? Banyak antri dia, satu persatu dia melewatkan saling gotong dia. Berarti anak-anak kemarin membantu melewatkan sepeda motor berarti apa ya? Iya, sama-sama itu sama rekan-rekan dari wilayah-wilayah lain.
Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan banjir sebab sejumlah jalan yang menjadi lintasan banjir di Seraya Tengah menjadi akses utama warga, khususnya untuk perekonomian dan sekolah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani ditahan di Rutan Kelas 2 Serang, Banten selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum Nikita Mirzani akhirnya mengajukan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani resmi ajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Permohonan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani disampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Kota Serang atas kasus pencemaran nama baik. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di Rutan Serang. Dari Serang, Banten, Maya Sapiadi, iNews melaporkan. Obat sirup anak dibutuhkan namun mengundang kekhawatiran setelah merebak kasus gagal ginjal akut. Kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.